Oke Mams, semoga tips Kiko kali ini bisa membantu para ibu-ibu yang mau merantau ke New Zealand, yang memiliki balita, untuk mendapatkan teman-teman di sini ya. Dan banyak juga aktivitas yang bisa dilakukan oleh para Mams dan juga balitanya. Kiko mau berbagi pengalaman khususnya buat para ibu-ibu ya, yang ikut merantau sama pasangannya ke New Zealand khususnya. Gimana sih cara dapat teman di New Zealand? Pastinya nggak mudah ya buat kita datang ke sebuah negara yang pastinya masih asing buat kita pribadi. Dan kita gimana selain struggle mungkin sama bahasa, kita juga kan pastinya sehari-hari ngurus keluarga. Pastinya juga pengen ada temen lah ya gitu ya, untuk ngobrol, untuk sharing. Ya pastinya arti kata teman-teman itu, gimana cara dapat teman-teman itu pasti luas ya. Teman-teman sama orang Indonesia atau teman-teman dari warga lokal sini atau negara asing lainnya di sini gitu. Pengalaman pribadi Kiko bisa dapat teman-teman di sini. Kemanapun para Mams merantau, pasti hal yang pertama adalah pengen punya teman orang Indonesia. Wih, cool. Karena suami Kiko, Mas Sigit, udah duluan tinggal di sini 6 bulan sebelum Kiko datang ke sini. Jadi Mas udah punya banyak kenalan orang-orang Indonesia di sini. Jadi kita rutin ikut kegiatan-kegiatan yang dilangsungkan sama warga Indonesia yang ada di lokal tempat di Wellington gitu ya. Kebetulan orang Indonesia di sini cukup banyak ya, karena di Wellington ini kan adalah ibu kota dari New Zealand. Di sini tuh punya komunitas juga, namanya ada UMI, Umat Muslim Indonesia. Nah, suka ngadain acara buka bersama, buka puasa bersama. Terus juga ada namanya tarling ya, taraweh keliling sama-sama. Terus juga kita punya ada kegiatan barbecue sama-sama sama UMI. Dan juga banyak kegiatan lainnya yang dilakukan sama UMI ya. Jadi di situ kan otomatis kita juga bisa saling kenalan, saling bercerita, dan banyak juga ibu-ibu yang senasib lah sama Kiko gitu ya. Juga komunitas Kamasi. Nah, Kamasi ini di Wellington gak hanya komunitas umat muslim aja, juga dari berbagai macam suku, budaya, agama kumpul nih di Kamasi ini gitu ya. Jadi di sini kalau Kamasi juga suka ngadain bermacam-macam acara. Nah, sebaiknya kita ikut aja gitu ya. Kita ikut kenalan dan gak perlu malu buat saling tanya, saling sapa. Kalau bisa mintain nomor teleponnya gitu ya. Jadi sewaktu-waktu bisa ketemuan, ngajak playdate sama-sama sama anak-anak mereka lainnya gitu. Ikut volunteer jadi barista. Itu pertama kali Kiko yang namanya belajar buat bikin kopi. Nah, pastinya juga Kiko ketemu warga lokal ya, ketemu orang-orang di New Zealand sini dari berbagai macam negara sih. Ada teman Kiko yang dari South Afrika, Afrika Selatan, ada yang dari New Zealand, ada juga orang-orang yang dari suku Maori ya. Suku Maori itu teman-teman adalah suku asli yang ada di New Zealand gitu ya. Jadi banyak banget dapat teman di sana. Benar-benar dulu aktif banget gitu ya. Nah, terus begitu punya anak, nah di sini juga para Mams bisa ikutan yang namanya kegiatan buat ibu-ibunya gitu. Mana Zealand birdnya mana tuh? Cuit 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 ya. Selain anak-anaknya ada kegiatan, ibu-ibunya juga bisa ikut serta langsung, juga bisa dapat temen. Caranya gimana? Jadi kalau dulu Kiko ikut berbagai kegiatan, misalnya para bayi itu usia 0 sampai 2 tahun, ada yang namanya Baby Bounce and Rhyme. Yang ngadain itu adalah perpustakaan yang ada di New Zealand. Kiko tinggal di Wellington, di Lower Hutt. Jadi salah satu perpustakaan namanya War Memorial Library itu ngadain sebuah program kegiatan, itu Baby Bounce and Rhyme. Itu kegiatannya anak balita, anak bayi, bahkan baby born gitu ya, yang masih belum bisa ngapa-ngapain, masih tiduran aja atau yang udah merangkak gitu. Itu saya ditemenin sama orang tuanya, kita joget sama-sama, nyanyi sama-sama gitu, ada pemandunya. Nah itu tuh nanti acaranya, programnya berlangsung cuma sekitar 30 menit, 2 kali dalam seminggu.
itu juga lumayan banget. Kiko dapat temen dari sana yang sampai sekarang pun Zilan usianya udah 3 tahun, kita masih keep kontak. Jadi masih temenan baik gitu ya. Jadi Kiko bisa dapat temen dari sana juga. Tuh Zilan usia 9 bulan, Zilan ikutan Space. Nah itu kegiatannya seminggu sekali. Itu juga sekitar 2,5 jam ya. Kegiatannya ntar bayinya itu, anak-anaknya itu main sama teman-temannya. Terus kita ikut serta langsungnya juga ya. Ikut nyanyi-nyanyi, terus bikin kreativitas, bikin kegiatannya kayak bikin play-doh. Nah pas Zilannya toddler, usianya mulai 18 bulan ya, sekitar 1,5 tahun, Kiko ikut kegiatan kayak playgroup. Sebenarnya sih pengen cari kegiatan gitu ya, biar nggak sehari-hari cuman di rumah ngurus anak terus ke playground gitu. Nah jadi gimana caranya Kiko cari-cari searching gitu ya di internet, kalau kegiatan apa aja sih yang bisa dilakuin sama ibu-ibu dan juga para balitanya gitu ya. Jadi Kiko cari di sini ada playgroup. Jadi seminggu sekali Zilan ikutan playgroup juga. Playgroupnya itu nggak bayar ya, gratis, cuman kayak donasi gitu teman-teman. Jadi donasi setiap sesinya itu sekitar $2 atau terserah lah mau kasih berapa gitu ya. Jadi intinya cuma donasi aja. Selain itu Kiko ikut kegiatan namanya Play Center. Nah sampai sekarang pun Zilan udah hampir 2 tahun ya, dia masih di Play Center. Seminggu 3 kali, 1 kali sesinya itu sekitar 3 jam. Dan ini juga orang tuanya ikut langsung gitu ya. Jadi sejenis playgroup juga. Nah jadi orang tua muridnya juga ikut terjun langsung, yang menjalankan kegiatan programnya semua juga orang tuanya. Jadi otomatis itu juga Kiko di sana di Play Center dapat teman-teman ya, dapat teman-teman dari orang tua murid di Play Center ini gitu ya. Selain Zilannya juga dapat teman-teman, Kiko juga dapat teman di sana gitu. Yeah. Yeay, go Zilan! Oke Mams, semoga tips Kiko kali ini bisa membantu para ibu-ibu yang mau merantau ke New Zealand, yang memiliki balita, untuk mendapatkan teman-teman di sini ya. Jadi juga kan biar nggak kesepian di sini, dan banyak juga aktivitas yang bisa dilakukan oleh para Mams dan juga balitanya. Semoga juga nggak ragu lagi atau nggak panik nih nanti kalau ikut pasangan merantau ke New Zealand. Nanti gimana ya, apakah masih bisa bersosialisasi, bisa dapat teman di sana. Nah semoga tips Kiko ini cukup membantu. Terima kasih udah ikutin Kiko hari ini dan Zilan juga. Makasih banyak, semoga kalian sehat semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.